Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasia Haan akan menemani Sobat Prestasi dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdoa sejenak. Ya Tuhan, kami mempersembahkan seluruh rangkaian acara malam ini kepada Tuhan. Kami berdoa, berkatilah acara ini, dan kami mempersembahkan seluruh acara ini untuk Tuhan. Biar Tuhan memberkati dari awal sampai pada tamatnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan, tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan malam ini adalah pertolonganku datang dari Tuhan. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami mendorong bagi Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV, mari setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Seperti yang kami sampaikan malam ini, kita akan membahas tentang pertolonganku datang dari Tuhan. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar kita tetap teguh di dalam Tuhan. Firman Tuhan malam ini kami ambil dari Mazmur 121 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Mari kita buka Alkitab kita. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat 3, Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Pertolonganku datang dari Tuhan. Itulah judul khotbah kita malam hari ini. Sebagai pendahuluan kami ingin menyampaikan Mazmur artinya pujian. Jadi kalau ada orang bertanya kepada kita, apakah arti Mazmur? Mazmur artinya pujian. Kitab Mazmur ada 150 pasal. Andai kata kita baca pagi 3 pasal, malam 2 pasal, sebulan selesai. Tetapi sampai kapanpun tidak pernah selesai kalau tidak ada kemauan. Pesan kami sebagai pelayan Tuhan, sesudah kita percaya pada Yesus, hukumnya wajib bagi kita memiliki Alkitab dan membacanya setiap hari. Alkitab katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Dari 150 kitab Mazmur, 73 Mazmur Daudlah yang menjadi penulisnya. Jadi ada beberapa penulis Mazmur, tapi yang paling banyak dipakai oleh Tuhan untuk menulis Mazmur adalah Daud. Nah, Mazmur pasal yang ke-121 malam ini yang kita mau gali bersama malam ini Mazmur nyanyian ziarah. Mazmur nyanyian ziarah di dalam Alkitab hanya ada 15 pasal.
Kalau dia ada 15 pasal, kami percaya ada pesan Tuhan di dalamnya. Bukan sisipan, tapi kami percaya tidak kebetulan ada mazmur nyanyian ziarah. Apa bedanya mazmur nyanyian ziarah dengan mazmur-mazmur yang lain? Kalau mazmur yang lain masih bersifat nubuatan. Tapi mazmur nyanyian ziarah adalah pengalaman orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Dan pengalamannya tersebut dicatatkan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Supaya apa? Supaya bukan hanya mereka yang mengalaminya, tapi kita yang membacanya juga di zaman sekarang bisa mengalaminya. Biasanya mazmur nyanyian ziarah itu dinyanyikan pada waktu hari raya dari orang Yahudi. Kalau dikatakan mazmur nyanyian ziarah, bukan berarti kita pergi ke kuburan lantas membaca ayat ini di kuburan. Kami mau katakan bukan itu maksudnya. Orang Israel punya 7 hari raya. 3 diantaranya mereka wajib untuk mengikutinya. Jadi orang Israel itu paling sedikit punya 7 hari raya. Yang populer itu 7 hari raya. Nah, 3 diantaranya mereka wajib mengikutinya. Mereka akan tinggalkan daerahnya, mereka akan kumpul di Yerusalem. Nah, di Yerusalem itulah, di hari raya itulah mereka menyanyikan mazmur nyanyian ziarah. Di zaman dahulu di Yerusalem ada bait Allah. Tapi bait Allah itu sudah hancur tahun 71 sesudah Kristus, di mana Kaisar Titus merobohkannya. Nah, apa yang terjadi? Kami ingin menyampaikan di tangga-tangga bait Allah itulah mereka membacakan mazmur nyanyian ziarah itu. Contoh, misalnya dalam 1 tahun ini kita ditolong Tuhan. Nah, nanti pada waktu hari raya, saya akan menyanyikan apa yang Tuhan kerjakan sepanjang tahun. Contoh, saya disembuhkan. Waktu hari raya itu saya menaikkan lagu itu. Iya, menaikkan mazmur nyanyian ziarah itu dalam bentuk nada syair. Nah, kita mau membahas, kita mau menggali Mazmur 121 ini. Ini mazmur nyanyian ziarah yang ditulis oleh Daud. Ini pengalaman Daud tentang Tuhan yang menjadi penjaga Israel. Bagaimana Tuhan begitu baik dalam kehidupan mereka. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan, khususnya buat tema kita, pertolonganku datang dari Tuhan. Mari kita lihat ayat 1 dan ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang pertama yang kami mau sampaikan dari ayat 1 dan ayat yang kedua ini, bahwa pertolongan dari Tuhan tidak terbatas. Haleluya. Nah, kalau pertolongan Tuhan tidak terbatas, berbahagialah kita yang mengenal Tuhan dan yang mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Maka dia akan mengalami janji-janji Tuhan, kebesarannya Tuhan akan boleh dinyatakan di dalam kehidupannya. Yang namanya hidup pasti ada masalah. Tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah. Soal besar kecilnya masalah itu relatif. Kami ingin katakan, yang namanya orang hidup pasti punya masalah. Jadi kalau engkau punya masalah, engkau bukan orang aneh. Jadi kalau ada orang berkata, kalau kita udah percaya Yesus bakal tidak punya masalah, itu tidak ada ayatnya. Itu cuma pendapat pribadi dari yang menyampaikannya. Sebagai pelayan Tuhan kami katakan, tidak ada ayat yang demikian.
Tuhan Yesus tidak menjanjikan kalau kita percaya pada Dia, kita nggak punya masalah. Bahkan kalau kita baca Alkitab kita, para rasul, para nabi, para murid-murid Tuhan seringkali mendapatkan masalah karena iman percaya mereka kepada Yesus. Jadi konsep yang berkata bahwa kalau kita udah percaya Yesus tidak punya masalah, kami ingin katakan, ya kita mesti berani meninggalkannya karena itu tidak Alkitabiah. Nah, tadi kami sudah sampaikan, yang namanya orang hidup pasti punya masalah. Nah, waktu kita punya masalah, kepada siapa kita datang menentukan hasil yang akan kita dapatkan. Kalau kita datang kepada manusia, yang namanya manusia, dia punya keterbatasan. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, apa yang terjadi? Luar biasa, pertolongan dari Tuhan tidak terbatas. Cara Tuhan untuk menolong kita tidak bisa kita tentukan dengan satu cara, karena Dialah yang punya kuasa. Haleluya. Oleh karena itu apa yang terjadi? Kami mendorong kita supaya mulai hari ini mari belajar mengandalkan Tuhan. Kenalilah siapa Tuhan yang kau percaya. Yang kau percaya adalah Tuhan yang hidup, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kalau nyawanya saja Dia beri bagi kita, apalagi hanya untuk menolong, membela, menyelesaikan persoalan kita. Kami mau katakan, kau boleh kaya, kau tidak bisa beli sorga. Kau boleh pandai, kau tidak bisa bangun jembatan untuk ke sorga. Yang tidak bisa kau beli, yang tidak bisa kau bangun, Tuhan karuniakan kepada kita waktu kita percaya kepadanya. Karena itu apa yang terjadi? Jangan kau bimbang, jangan kau takut. Haleluya. Jadi kalau kau punya masalah, kami mau katakan, datang pada Tuhan, karena pertolongan dari Tuhan tidak terbatas. Haleluya. Dia bisa melakukan 5 ketur roti tambah 2 ekor ikan, kasih makan 5.000 orang. Sisa 12 bakul. Haleluya. Dan kami ingin katakan, Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya, janjinya, kasihnya, pertolongannya, kami ingin katakan tersedia bagi kita yang sungguh-sungguh mau datang, yang sungguh-sungguh berharap kepada Dia. Karena Tuhan Yesus baik adanya, kasihnya tidak pernah berubah bagi setiap kita yang datang kepadanya. Jadi kami mau tegaskan buat kita, pertolonganku datang dari Tuhan. Jadi kami mau pastikan, pertolongan dari Tuhan tidak terbatas. Haleluya. Nah, kalau kita melihat perjalanan orang Israel, perjalanan umat Tuhan dari Mesir menuju tanah Kanaan, di situ kita melihat bahwa pertolongan Tuhan tidak terbatas. Haleluya. Tidak terbatas. Satu pengalaman kalau kita baca di dalam Alkitab, bagaimana bangsa Israel waktu itu merebut kota Jericho. Ya, cara Tuhan luar biasa untuk merebut kota Jericho itu. Tidak seperti biasanya. Bayangkan mereka disuruh mengelilingi tembok Jericho itu 7 kali, dan itu tidak biasa. Dan tidak boleh berbicara, cuma mengelilingi. Dan ya, hari yang ke-7 baru mereka waktu mengelilinginya mereka berteriak, maka robohlah tembok itu. Dari situ kita tahu apa yang terjadi. Pertolongan dari Tuhan tidak terbatas. Jangan batasi Tuhan untuk menolong hidup. Tadi kami katakan kami nggak tahu masalahmu apa, tapi yang kami tahu Tuhan lebih besar daripada masalahmu. Dia sanggup untuk tolong kita, dan jangan batasi cara Tuhan untuk menolong kita. Dikala kita menyadari akan hal ini, kami percaya engkau adalah orang yang paling berbahagia. Engkau akan mengalami Allah yang besar, Allah yang luar biasa, nyata betul dalam kehidupan kita. Dan kau akan melihat janjinya menyertai kehidupan kita. Nah, yang kedua yang kami mau tekankan, mari kita lihat ayat 3 dan ayat yang keempat. Dikatakan begini,
Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Apa artinya ayat 3 dan ayat yang keempat ini? Kalau saudara memperhatikannya, ayat 3 dan keempat ini menjelaskan kapan saja Tuhan siap menolong kita. Ya, kapan saja Tuhan siap untuk menolong kita. Luar biasa. Haleluya. Kami ingin katakan, dokter punya jam bicara. Kalau libur, seringkali banyak dokter tidak praktek. Ya. Pendeta kebanyakan mesti janjian dulu, baru bisa minta pelayanan. Tapi kita bersyukur. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus berjanji, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan beban berat. Dia berjanji akan memberikan kelegaan kepada kita. Kapan saja engkau butuh dia. Kami ingin katakan, ya, dia siap untuk menolong kita. Mari kita perhatikan ulang pembacaannya. Dikatakan begini, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Ya, bahkan dikatakan penjagamu tidak akan terlelap. Bahkan dikatakan sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Kalau kita baca satu-satu pasal, ada 2 kalimat atau 2 kata diulangi, berarti penting. Nah, kalau saudara memperhatikan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, di situ dikatakan, ya, ada 2 kali kata terlelap, bahwa Tuhan kita tidak pernah tidur maksudnya. Oleh karena itu kami ingin katakan, ayo, dikala engkau punya masalah, dikala engkau punya pergumulan, jangan datang ke dukun, jangan datang ke orang pintar. Haleluya. Tapi datang kepada Tuhan. Kalau itu yang kau lakukan, kami percaya kapan saja engkau butuh dia, Tuhan siap untuk menolong kita. Jangan lagi pakai jimat-jimat. Kadang-kadang orang pakai jimat-jimat karena dia supaya aman. Saya harus katakan, kuasa-kuasa kegelapan itu pada awalnya enak, tapi pada akhirnya dia tuntut bayaran. Bayaran yang paling tragis, dia tuntut nyawa kita. Nggak ada yang gratisan. Haleluya. Kami ingin katakan tidak ada yang gratisan, omong kosong. Mula-mula memang enak, tapi akhirnya ya dia minta tebusan, dia itu nyawa kita. Dia minta bayaran, dia itu nyawa kita. Tapi kalau Tuhan, kami ingin katakan justru berbeda, dia yang berkorban bagi kita. Ingat, Yesus mati menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Hukuman yang seharusnya ditimpakan pada kita, diambilnya di dalam dirinya. Jadi berbeda. Haleluya. Andaikan pun engkau punya masalah, andaikan pun engkau ada persoalan, kami ingin katakan, dia menyertai kita. Haleluya. Bahkan dia katakan, di lembah bayang-bayang mau sekalipun Tuhan menyertai kita. Oleh karena itu kami ingin tekankan, pertolonganku datang dari Tuhan. Haleluya. Yang kedua yang kami mau ingatkan buat kita malam ini, kapan saja Tuhan siap menolong kita. Haleluya. Kami ingin katakan kapan saja. Doa kami malam ini yang bertelinga dalam mendengar apa yang dikatakan Roh. Kalau kapan saja, berarti saudara engkau tidak pernah sendiri. Kapan saja. Ya, haleluya. Kalau kita mengerti akan kebenaran ini, bersyukurlah kita. Karena itu setialah, setia sampai mati. Apapun yang terjadi, setialah dalam iman percayamu kepada Yesus. Haleluya. Karena dia bisa diandalkan. Bayangkan, kapan saja Tuhan siap menolong kita. Kan kita tidak tahu kapan datang masalah. Kita nggak tahu kapan datang masalah. Masalah seringkali datang waktu kita nggak mengharapkannya. Bahkan kami berani berkata, masalah kalau datang tidak mau sendiri.
Dia suka keroyokan. Orang seringkali berkata udah jatuh ketimpa tangga. Nah, kami ingin katakan seringkali bertubi-tubi. Oleh karena itu malam ini dikala engkau mengenal akan Tuhan dan mau berpegang kepada firman-Nya dan bertindak melakukannya, kami percaya kau akan mengalami Tuhan dalam hidupmu. Dan kami pastikan, ya, itulah pegangan yang paling ampuh dalam kita menjalani kehidupan ini. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi kami percaya kehadiran Tuhan cukup bagi kita, karena Dia jaminan dalam kehidupan kita. Jadi kami mau pastikan. Yang kedua, kapan saja Tuhan siap menolong kita. Haleluya. Dan kami ingin katakan, kalau itu kebenarannya, mari datanglah kepada Tuhan malam hari ini. Mungkin kau berkata, Pak, tapi masalah saya berat sekali, Pak. Saya harus katakan, ya, jangan lihat masalahmu, tapi lihat Dia Tuhan yang besar, yang sudah menunjukkan kasih-Nya bagi setiap kita. Mungkin kau berkata, tapi Pak, ya, sakit penyakit saya udah parah sekali, Pak. Dokter sudah mau vonis saya, Pak, bahwa saya nggak lama lagi. Kami ingin katakan, bersyukur dengan adanya dokter. Bahkan kami berani berkata, jangankan sakit, yang mati sekalipun Tuhan bisa membangkitkannya. Bukankah Lazarus sudah 3 hari mati, Tuhan membangkitkannya? Kami ingin katakan, bukankah pemuda, ya, yang sudah mati, yang mau dibawa ke kubur, pemuda Nain itu, Tuhan bisa kasih hidup? Kami ingin katakan, jangan lihat masalahmu, tapi pandang Tuhanmu. Haleluya. Tadi kami katakan, kapan saja Tuhan siap untuk menolong kita. Haleluya. Itu garansi yang luar biasa dari Tuhan bagi kita. Karena dikatakan, penjaga Israel tidak pernah terlelap. Haleluya. Oleh karena itu kami ingin tekankan buat kita, kenalilah siapa Tuhan yang kau percaya. Haleluya. Paulus sesudah dia bertobat, dia ambil keputusan. Dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Oleh karena itu, apa yang terjadi? Waktu Paulus sudah mengenal siapa yang dia percaya, dia katakan, ya, semua, ya, sampah bagi dia. Ya, kami ingin katakan, sesudah dia mengenal Yesus lebih dalam, dia sungguh-sungguh jadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Dia katakan, ya, tidak ada bisa memisahkan aku daripada kasih Kristus, pedang sekalipun. Kenapa? Karena dia mengenal siapa yang dia percaya. Gak ada ketakutan, gak ada kekhawatiran. Jadi kalau ada orang yang sudah percaya pada Yesus tanda kutip, tapi dia khawatir, takut, sebenarnya sederhana aja kasusnya, karena tidak mengenal Yesus dengan benar. Andai kata engkau mengenal Yesus dengan benar, saya percaya engkau betul-betul merdeka. Bukankah Kalvari berkata sudah selesai? Haleluya, semuanya udah dibereskan. Yang dibutuhkan adalah saudara dan saya berdiri di atas kemenangan yang Yesus sudah lakukan, dan engkau bertindak sesuai apa yang Tuhan katakan. Kalau itu yang kita kerjakan, bersama Yesus kita bisa, bersama Yesus kita mampu, bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Yang ketiga, mari kita perhatikan Alkitab kita ayat 5 dan ayat yang ke-6. Saya suka ayat ini, dikatakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Waktu saya baca ini, saya pikir tidak ada hidup yang paling safe kecuali Tuhan menyertai kita. Iya. Kenapa kami katakan begitu? Karena jelas ayatnya. Iya. Dikatakan dengan jelas pada ayat yang kelima, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam.
Haleluya. Kami ingin katakan, tidak ada hidup yang paling safe kecuali kita hidup bersama dengan Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi yang kami mau tekankan, siang malam ada jaminan penyertaan Tuhan bagi kita yang percaya kepadanya. Siang malam. Ya, karena Tuhanlah penguasa siang maupun penguasa malam. Haleluya. Dialah Tuhan atas waktu dan hari-hari kita. Oleh karena itu, ayo ambillah keputusan. Bagi engkau yang belum percaya, Tuhan percayalah malam ini. Bagi engkau yang sudah percaya, setialah sampai mati. Kalau engkau selama ini sudah mundur, kembalilah pada jalan yang benar. Kami ingin katakan, kalau kita mengerti akan kebenaran ini, kami percaya itulah kebahagiaan yang sejati. Kalau kami katakan kebahagiaan yang sejati bukan tidak ada masalah, tetapi pengenalan kita yang benar terhadap Tuhan membuat tidak ada ketakutan. Bayangkan siang malam ada jaminan penyertaan Tuhan bagi kita. Ya, kami ingin katakan siang malam. Haleluya. Ada teman saya, semakin dia khawatirnya, dia buat pintu tidak ada kunci dari luar. Jadi nggak ada lubang kunci dari luar. Semakin takutnya. Jadi dengan kata lain, mesti ada orang di dalam rumah. Rumah nggak mungkin kosong. Terus saya bilang sama teman saya ini, kenapa kamu begitu takut? Saya katakan, kamu salah menurut saya. Saya katakan kepada teman saya ini, masalah seringkali bukan datang dari luar saja, tapi dari dalam. Ya, masalah bukan seringkali datang dari luar saja. Dia berpikir bahwa masalah seringkali datang dari luar saja, tapi dari dalam. Contoh kan bisa kebakaran di dalam. Oleh karena itu apa yang terjadi yang paling benar adalah, mari hiduplah dan taatilah apa yang Tuhan katakan. Kalau itu yang kita lakukan, kami percaya engkau adalah orang yang paling berbahagia. Engkau betul-betul merdeka dari ketakutan, dari kekhawatiran yang seringkali tidak membuat orang berbahagia. Bahkan seringkali bertindak yang salah dalam kehidupan ini. Bertindak seringkali tidak memakai rasio. Dan kami ingin katakan malam ini, karena itu percayalah pada Yesus, percaya juga pada firman-Nya, dan andalkanlah Dia. Kami mau katakan Dia nggak mungkin berdusta bagi kita, karena Dia sudah menunjukkan kasih-Nya, di mana Dia rela berkorban bagi setiap kita. Jadi kami mau tegaskan buat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV, kami nggak tahu masalahmu apa, tapi yang kami mau tegaskan bahwa Tuhan mengasihimu, bahwa Tuhan mencintaimu, Dia lebih besar daripada pergumulan yang kau sedang hadapi. Yang kami mau tekankan buat kita yang ketiga malam ini, siang malam ada jaminan penyertaan Tuhan bagi setiap kita. Haleluya. Kalau itu kebenarannya, kami percaya saudara dan saya akan melihat janjinya menyertai kehidupan kita. Yang terakhir, yang keempat, kami ingin kita lihat ayat 6 dan ayat 7 dan ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Luar biasa ayat ini. Haleluya. Waktu saya baca kebenaran ini, saudara, berbahagia kita yang sudah percaya pada Tuhan. Kenapa kami katakan demikian? Karena yang keempat, Tuhan menjamin keselamatan dunia dan akhirat bagi kita. Di dunia ini kan kita cuma sementara.
Siapapun kita, satu kali kita akan meninggalkan dunia ini. Yang kaya akan mati, yang miskin mati, yang terpelajar mati, yang tidak terpelajar juga mati, yang gemuk mati, yang kurus mati, yang tinggi mati, yang pendek juga mati. Haleluya. Tapi yang luar biasa, pertolongan datang dari Tuhan, bahwa Tuhan menjamin keselamatan kita dunia dan akhirat. Tuhanlah yang punya kuasa baik di bumi maupun di sorga. Dan janji Tuhan, kalau saudara perhatikan ayat 6 dan 7 tadi, Dia memberkati keluar masuk kita. Haleluya. Kalau itu kebenarannya, ayo ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Iring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami ingin katakan, ini janji Tuhan buat saudara dan saya. Saya pelajari dalam Alkitab ada 1260 janji Tuhan. Dan janji itu belum pernah dibatalkan sampai hari ini. Dikatakan dalam kitab Galatia, barang siapa milik Kristus, dia adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji itu. Untuk mula janji itu, untuk kita semua. Oleh karena itu, apa yang terjadi? Ayo malam hari ini, yang masih belum sungguh-sungguh ikut Tuhan, sungguh-sungguhlah. Bagi engkau yang belum percaya, percayalah. Bagi engkau yang sudah percaya, setialah. Karena pengiringanmu kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Pertolonganku datang dari Tuhan. Mazmur 121 adalah Mazmur nyanyian ziarah. Pengalaman Daud, bagaimana Tuhan menolong dia, di mana dia mengalami kebesaran Tuhan dalam hidupnya, dan pengalamannya dicatatkan, supaya bukan hanya Daud yang mengalaminya, tapi kita juga di zaman sekarang, supaya saudara dan saya mengalami kedahsyatannya. Kami tidak tahu masalah apa yang kau sedang hadapi. Kami tidak tahu pergumulan apa yang kau sedang hadapi. Tapi kami percaya Tuhan lebih besar daripada pergumulan. Tuhan lebih besar daripada sakit penyakitmu. Bahkan kami ingin katakan, keselamatan Dia janjikan bagi kita yang mau percaya kepadanya. Ada 4 hal yang kami mau ulangi dengan cepat. Yang pertama, pertolongan kita tidak terbatas. Cara Tuhan menolong kita tidak terbatas. Yang kedua, kapan saja Tuhan siap menolong kita. Yang ketiga, siang malam ada jaminan penyertaan Tuhan bagi kita yang percaya padanya. Dan yang terakhir, Tuhan menjamin keselamatan kita di bumi dan di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan, terima kasih buat kesetiaan kita sudah mengikuti firman Tuhan malam ini. Kita sudah dengar firman Tuhan, pertolonganku datang dari Tuhan. Malam ini, malam berkat bagi kita. Malam ini, malam sukacita bagi kita. Kami ada waktu sedikit, kami menggunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau sampaikan. Yang pertama, kami mau mendoakan bagi engkau yang belum percaya Yesus. Nanti engkau boleh ikuti doa kami. Yang kedua, bagi engkau yang sakit, kami mau mendoakan engkau. Yang ketiga, bagi engkau yang punya masalah, kami mau berdoa buat engkau. Ingat, tema kita malam ini, pertolonganku datang dari Tuhan. Untuk mula malam ini, kebenaran yang kita dengar. Dan kami percaya Tuhan tidak pilih kasih, Dia mau tolong kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ikuti doa saya bagi engkau yang belum pernah mengikuti, mendeklar imanmu bahwa engkau percaya pada Yesus. Bagi engkau yang belum pernah menerima Yesus, ikuti doa saya. Ya Tuhan, malam hari ini saya dengar firman-Mu. Saya membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Saya menyadari bahwa saya orang berdosa.
Banyak dosa dan kejahatan yang saya lakukan. Dan saya sadar upah dosa adalah maut. Malam ini saya minta pengampunan dari Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan saya. Ya Tuhan, malam ini saya serahkan roh, jiwa, dan tubuh saya kepada Tuhan. Saya buka hati saya. Tuhan, masuklah dalam hidup saya. Tuhan Yesus, aku menerima Engkau malam ini menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku mau ikut Tuhan Yesus seumur hidupku. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Tuntun aku melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus. Yang kedua, kami mau berdoa bagi engkau yang sakit. Kalau engkau sakit, taruh tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Dan angkat tanganmu satu ke atas, kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemirsa Bible TV dan Sobat Prestasi yang mendengarkan firman Tuhan malam ini. Engkau lihat tangan-tangan yang ditaruh pada bagian tubuh mereka yang sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Penyakit dan roh penyakit kau keluar. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Jadilah kau sembuh. Turunkan tangan. Bagi engkau yang punya masalah, mari taruh kedua belah tanganmu di dada. Kami tidak tahu masalahmu apa. Tapi engkau sudah dengar firman Tuhan. Pertolonganku datang dari Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas caranya untuk menolong kita. Bapa di sorga, Engkau melihat mereka yang meletakkan tangannya pada dadanya. Hamba berdoa Tuhan, Engkau sumber jawaban dalam hidup kami. Kau yang berkata, 2 orang benar besar kuasanya. Kau yang berkata, yang mengetuk pintu akan dibukakan, yang mencari mendapat. Kami sehati berdoa pada saat ini. Di dalam nama Yesus, terbukalah jalan untuk masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV. Hamba berdoa, gunung-gunung masalah kami mengorakkannya. Tuhan menimbun lembah. Tuhan meratakan gunung dan membuka pintu-pintu yang tertutup. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biar ada shalom Tuhan dalam hidup kami. Kami mau berdoa khususnya buat Panorama White Asing yang menjadi partner kami dalam pelayanan di radio ini. Limpahkan rahmat, anugerah, dan kasih sayang daripada Tuhan. Kami berdoa buat Radio Prestasi dan pemirsa Bible TV. Tuhan memberkatinya. Kami mendoakan juga gereja Tuhan di bangsa ini. Tuhan jadikan jadi suara, bukan jadi gema. Hamba-hamba Tuhan dari gereja manapun, Tuhan ikat dalam kasih dan tambahkan pengurapan dan pemakaian-Mu. Secara khusus berdoa buat Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Berkatilah Indonesia dan juga berkatilah kota kami Jakarta. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.